Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas intan pariwara kelas 11 bab sistem ekskresi pada manusia bagian penilaian harian. Mari kita simak bersama-sama. Kita mulai dari nomor 1. Perhatikan gambar struktur nefron berikut. Proses pembentukan urin yang terjadi pada bagian X beserta produk yang dihasilkan adalah, jadi untuk bagian X pada soal nomor 1 ini adalah tubulus contortus distal atau biasa kita sebut dengan TKD. Lalu apa sih yang membedakan antara TKP yang proksimal dengan TKD? Kalau proksimal itu paling dekat dengan glomerulus. Nah, bisa kita lihat kalau yang ada di gambar X ini itu dekat dengan kolektivus. Maka dia adalah tubulus distal. Nah, fungsinya dia adalah pada proses augmentasi. Augmentasi itu proses penambahan zat-zat yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Nah, hasilnya adalah urin sebenarnya. Maka jawabannya adalah yang E. Kita lanjutkan di nomor 2, sekelompok peserta didik melakukan percobaan dengan menambahkan beberapa tetes larutan AgNO3 ke dalam sampel urin narcoba. Setelah beberapa saat terbentuk endapan pada urin tersebut. Hasil percobaan tersebut membuktikan bahwa urinnya mengandung, munculnya endapan putih setelah penambahan AgNO3 pada urin itu menunjukkan adanya senyawa AgCl. Nah, ini membuktikan bahwa terdapat kandungan klorida atau Cl- di dalam urin. Jadi jawabannya di sini adalah yang E. Nomor 3, sebagian hasil perombakan sel darah merah yang telah tua akan diubah menjadi zat warna pada urin dan juga fases. Zat warna yang dimaksud secara berurutan adalah, jadi sel darah merah yang sudah tua kan dihancurkan nih atau dirombak. Nah, di dalamnya sel darah merah itu kan terdapat hemoglobin. Nah, hemoglobinnya akan dipecah menjadi zat besi, globin, dan juga hemin. Ingat-ingat ya. Jadi hemoglobin kita atau sel darah merah kita itu dipecah di bagian hati menjadi zat besi, globin, dan juga hemin. Nah, zat besinya akan tertahan dan disimpan di dalam hati atau dikembalikan ke sumsum tulang untuk pembentukan hemoglobin baru. Sedangkan globinnya akan digunakan kembali dalam metabolisme protein atau untuk membentuk protein yang baru lagi. Sedangkan heminnya, hemin akan diubah menjadi biliverdin yang berwarna hijau kebiruan. Biliverdin itu warnanya hijau kebiruan. Lalu biliverdinnya akan diubah menjadi bilirubin yang merupakan zat kuning atau orange yang disimpan dalam kantong empedu. Selanjutnya bilirubinnya akan dikeluarkan bersama cairan empedu menuju usus 12 jari, kemudian usus besar. Nah, di usus besar inilah si bilirubinnya akan diubah menjadi urobilinogen. Nah, urobilinogennya akan diubah menjadi urobilin dan juga sterkobilin. Nah, kalau urobilin itu warna pada urin, sedangkan sterkobilin ini warna kecoklatan atau kuning pada fases. Oke, jadi di sini jawabannya adalah yang B. Nomor 4, salah satu fungsi ginjal adalah mengatur kandungan elektrolit. Fungsi ginjal tersebut dapat dilakukan dengan cara, fungsinya ginjal kan mengatur kandungan elektrolit. Sebenarnya bukan cuma ini sih, fungsinya ginjal ada banyak. Cuma salah satunya adalah kandungan elektrolit, yaitu mengatur kandungan elektrolit yang dapat dilakukan dengan cara menyaring zat-zat kimia yang masih berguna dalam tubuh. Jadi elektrolit di sini maksudnya adalah zat kimia yang masih ada gunanya di tubuh kita. Contohnya seperti natrium, fosfor, kalium, dan lain-lain. Lalu diapakan itu? Dikembalikan lagi ke pembuluh darah. Jadi zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh akan dikembalikan lagi. Maka jawabannya di sini adalah yang E. Nomor 5, salah satu fungsi dari kulit adalah melindungi tubuh dari infeksi jamur dan juga bakteri. Bagian pada kulit yang berkaitan dengan fungsi tersebut adalah, kalau yang berhubungan dengan infeksi kulit dan juga bakteri, ini berarti berhubungan dengan produksi kelenjar keringat dan juga kelenjar minyak. Nah, untuk kelenjar minyak itu ditunjukkan oleh angka 1 tuh. Angka 1 itu kelenjar minyaknya. Kemudian angka 2 itu adalah corpus Meissner. Kayak kalian bisa tulis nih, angka 2 itu
corpus Meissner. Fungsinya lebih ke arah saraf yang menunjukkan sentuhan, jadi rangsangan berupa sentuhan, itu Meissner. Kemudian nomor 3 itu kelenjar keringat. Nah, nomor 3 kelenjar keringat. Kemudian untuk nomor 4 itu adalah jaringan lemak. Ya, nomor 4 jaringan lemak, dia paling bawah. Nomor 5 itu dia adalah otot pilomotor. Oke, nomor 5 itu otot pilomotor. Jadi di sini yang menunjukkan kelenjar minyak dan juga keringat itu adalah nomor 1 dan juga nomor 3. Jadi jawabannya adalah yang C. Jawabannya adalah yang B, nomor 1 dan 3. Nomor 6, epidermis pada kulit terdiri atas beberapa lapisan. Jenis lapisan pada epidermis kulit beserta penjelasannya yang benar adalah epidermis kulit itu bisa kalian catat atau sebenarnya di buku juga ada sih. Epidermis kulit itu dibagi jadi 4. Yang pertama ada stratum corneum. Nah, ini lapisan paling atas, maksudnya lapisan paling luar. Atau biasa kita sebut dengan sel kulit ari. Jadi si corneum ini biasanya kita sebut kulit ari, atau kalau kalian kulitnya lagi kering terus coba digaruk pasti ada kayak keluar warna putih-putih. Nah, itu lapisan corneum. Kemudian untuk lucidum ini sel-sel yang tidak berinti. Fungsinya adalah untuk mengganti jika corneumnya ada yang mati. Yang ketiga ada stratum granulosum yang dia berisi sel-sel yang mengandung inti sel. Nah, ini fungsi utamanya dia ada di dalamnya ada pigmen melanin. Nah, pigmen melanin itu pengatur warna kulit. Jadi makin banyak melaninnya maka kulitnya semakin gelap. Begitu juga sebaliknya, kalau melaninnya dikit berarti kulitnya makin putih tuh. Tapi jangan dianggap melanin ini negatif. Jadi melanin itu fungsinya adalah melindungi kulit kita dari sinar UV. Yang keempat ada stratum germinativum. Nah, dia sel-selnya selalu membentuk ke arah luar. Jadi untuk menggantikan stratum-stratum yang lainnya yang rusak. Germinativum tuh fungsinya. Jadi di sini yang paling tepat adalah yang B, granulosum terdiri atas sel-sel yang berinti. Nomor 7, mekanisme vasokonstriksi itu berkaitan dengan salah satu fungsi kulit yaitu fungsi kulit yang dimaksud di soal yaitu vasokonstriksi itu berkaitan dengan regulator suhu. Nah, jadi kulit itu kan melakukan fungsi dengan cara menyempitkan pembuluh darah yang ada di kulit kita dan juga memproduksi keringat. Jadi ketika kita dalam keadaan kepanasan, maka pembuluh darah kita akan melebar dan kemudian kita akan memproduksi keringat. Sedangkan ketika suhunya dingin, maka pembuluh darah kita yang di arah kulit itu akan menyempit dan ya tidak diproduksi keringat akhirnya. Makanya kulit ini disebut sebagai regulator suhu. Jadi jawabannya di sini adalah yang B. Nomor 8, perhatikan gambar struktur hati beserta peran bagian-bagiannya. Berdasarkan perannya, bagian X dan Y secara berurutan ditunjukkan oleh angka. X dan Y. X-nya itu yang metabolisme sintesis protein, kemudian Y-nya mengalirkan cairan empedu ke kantong empedu ya. Di sini untuk gambar nomor 1 di situ sudah ada tulisannya meskipun ya coret-coretan mimin sangat jelek ya. Semoga bisa baca. Jadi untuk yang nomor 1 itu adalah canaliculi biliaris ya. Nomor 1 itu canaliculi biliaris. Kalian bisa catat di bukunya masing-masing. Fungsinya mengalirkan cairan empedu. Ya, mengalirkan cairan empedu. Yang kedua, nomor 2 itu adalah sinusoid yang fungsinya adalah memfagosit sel darah merah yang telah mati. Yang telah rusak maksudnya. Kemudian nomor 3 itu adalah sel hepatosit. Sel hepatosit itu menghasilkan energi dan juga melakukan sintesis protein. Yang nomor 4, vena porta hepatica berarti mengangkut darah yang mengandung sari-sari makanan. Vena porta hepatica itu mengangkut darah yang mengandung sari-sari makanan. Lalu arteri hepatica itu mengangkut darah yang kaya akan oksigen. Jadi secara berurutan X dan Y itu adalah siapa? Si sel hepatosit dan juga canaliculi biliaris. Jadi jawabannya adalah yang C.
Nomor 9, paru-paru mengekskresikan zat sisa berupa karbon dioksida. Zat sisa tersebut sebenarnya merupakan zat sisa yang dilepaskan oleh paru-paru berupa zat karbon dioksida itu berasal dari hasil oksidasi zat makanan sehingga menghasilkan energi. Nah, reaksi oksidasinya gimana nih? Kan contohnya nih, makanan kita mengandung mengandung karbohidrat. Nah, karbohidrat itu kan C612O6 ditambah dengan oksigen kemudian akan menghasilkan karbon dioksida, uap air dan juga energi. Jadi ya memang CO2 itu sisa-sisa dari atau sisa hasil metabolisme dari pembentukan energi yang akan dikeluarkan melalui paru-paru itu tadi. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 10, amonia merupakan zat sisa metabolisme yang bersifat racun sehingga harus dirombak oleh organ ekskresi agar tidak membahayakan tubuh. Nah, organ ekskresi yang berperan dalam proses tersebut berserta hasil perombakannya adalah untuk metabolisme amonia itu kan hasil dari untuk amonia itu adalah hasil dari metabolisme protein ya. Amonia itu kan zat beracun yang membahayakan tubuh, jadi harus dikeluarkan nih. Nah, organ yang bertugas untuk mengerombak zat racun tersebut adalah hati. Nah, hati ini akan mengubah amoniak menjadi zat yang tidak berbahaya dalam bentuk urea. Nah, ureanya nanti akan dikeluarkan dan diangkut oleh darah menuju ginjal dan dikeluarkannya melalui urin. Jadi, yang berperan dalam proses ini adalah hati. Nah, perombakannya berupa urea. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan di nomor 11, perhatikan beberapa upaya pencegahan gangguan pada ginjal berikut. Upaya pencegahan batu ginjal ditunjukkan oleh angka. Jadi untuk pencegahan batu ginjal, yang pertama itu dengan membatasi konsumsi garam ya. Jangan terlalu banyak konsumsi garam-garaman. Lalu minum air putih yang cukup setiap hari. Jadi jangan sampai kekurangan minum air putih. Lalu yang terakhir adalah dengan cara tidak sering menahan buang air kecil. Nah, menahan buang air kecil itu bisa menyebabkan adanya endapan seperti batuan di daerah ginjal atau mungkin salurannya juga bisa. Jadi jawabannya di sini adalah yang C, 1, 3, dan 4. Nomor 12, seorang pasien mengalami pembengkakan di beberapa bagian tubuh akibat adanya penimbunan air. Selain itu, tekanan darahnya juga tinggi sebesar 160/100 dan kadar kreatinnya 3,4 mg. Tindakan medis yang bisa dilakukan untuk mengatasi gangguan tersebut adalah berdasarkan uraian soal nomor 12 nih, ditandai dengan adanya pembengkakan, kemudian tensinya tinggi dan kreatinnya 3,4. Maka orang ini menderita gagal ginjal kronis. Nah, jadi ginjalnya sudah tidak bisa berfungsi. Kadar kreatin normalnya itu hanya kurang dari 1,1. Nah, dengan orang ini sampai 3,4 ya. Jadi yang bisa dilakukan apa untuk menangani gagal ginjal kronis? Yaitu yang pertama dengan hemodialisis yaitu cuci darah. Kemudian bisa juga dilakukan transplantasi ginjal. Maka di sini jawabannya adalah yang A. Nomor 13, perhatikan gejala-gejala penyakit kulit berikut. Rasa gatal di kulit pada malam hari, tampak lepu-lepu kecil pada kulit, terjadi abrasi pada ruam apabila digaruk atau terkena goresan. Berdasarkan gejala, penyebab gangguan kulit tersebut adalah, jadi tanda utamanya nih bisa kita lihat rasa gatal di malam hari karena ini itu alergi terhadap tungau. Nah, tungau itu aktifnya utamanya adalah pada malam hari. Atau bisa disebut penyakitnya namanya skabies ya. Nah, skabies ini disebabkan oleh alergi atau zat alergen berupa tungau. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan di nomor 14. Hasil uji urin seorang pasien menunjukkan adanya kandungan senyawa protein. Keadaan tersebut disebabkan adanya kerusakan pada bagian ginjal yang ditunjukkan oleh. Jadi untuk yang pertama Mimin jelaskan dulu satu persatu ya. Untuk nomor 1 itu adalah glomerulus ya. Kemudian nomor 2 itu adalah tubulus contortus proximal atau TKP.
Ya, proksimal tuh nomor 2. Lalu nomor 3 adalah tubulus contortus distal atau TKD ya. Nomor 4 itu tubulus collectivus. Sedangkan nomor 5 itu adalah lengkung Henle. Nah, yang fungsinya utamanya di situ kan kerusakannya adanya karena apa? Ada proteinnya ya, ada proteinnya di urinnya. Berarti ada kerusakan di bagian yang menyaring protein. Bagian yang menyaring protein itu adalah glomerulus. Jadi jawabannya adalah nomor 1 yaitu A. Nomor 15, perhatikan gambar struktur ginjal berikut. Penyakit yang ditandai dengan produksi urin melebihi batas normal karena rusaknya bagian yang ditunjukkan oleh angka. Jadi bagian yang ditunjuk oleh angka nomor 1 itu adalah korteks ginjal ya. Kemudian nomor 2 itu medula. Nomor 3 itu adalah papilanya ginjal. Nomor 4 itu adalah pelvis. Sedangkan nomor 5 ureternya. Oke, penyakit yang ditandai dengan produksi urin yang melebihi batas normal itu disebut dengan penyakit poliuria. Nah, poliuria ini disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya ada kerusakan di bagian medula ginjal. Jadi jawabannya di sini adalah bagian medula. Bagian medula itu adalah nomor 2. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 16, biang keringat dapat disebabkan oleh tersumbatnya saluran keringat sehingga terjadi penumpukan keringat di bawah lapisan kulit. Sumbatan tersebut dapat dipicu oleh bakteri. Nama bakteri pemicu sumbatan tersebut dan upaya penanganan biang keringat yang tepat adalah, jadi biang keringat itu kan memang karena tersumbatnya atau penumpukan sel kulit mati yang ada di saluran keringat. Nah, sumbatannya dipicu oleh bakteri, yaitu bakterinya ada Staphylococcus epidermidis ya. Staphylococcus epidermidis. Nah, upaya penanganannya bisa menggunakan pelembab kulit yang mengandung kelamin atau krim yang mengandung hidrokortison dengan kadar yang rendah untuk meringankan ruam-ruamnya. Atau bisa juga dengan mengkonsumsi antisimin jika biang keringatnya terasa mengganggu, dan juga menggunakan sabun antiseptik untuk mengurangi gangguannya. Oke, jadi di sini jawabannya adalah yang A. Nomor 17, seorang wanita mengalami hiperpigmentasi pada area wajah sehingga muncul bercak-bercak coklat gelap. Nah, gangguan kulit yang dialami wanita tersebut adalah, jadi hiperpigmentasi yang dialami oleh si wanita ini disebabkan karena paparan sinar matahari dan juga radiasi sinar ultraviolet. Jadinya ada kayak macam flek hitam gitu ya. Nah, flek hitam itu pada kulit disebut dengan lentigo. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut ke nomor 18. Seorang pasien mengalami gangguan pada paru-parunya. Oleh karena itu, pasien tersebut melakukan penyedotan cairan dalam paru-parunya secara rutin. Nah, berdasarkan cara penanganannya, kemungkinan gangguan yang dialami oleh pasien tersebut adalah, jadi kalau ada kata kunci ada cairannya di paru-paru, sudah pasti orang ini menderita pneumonia. Nah, pneumonia itu radang paru-paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae. Peradangannya dapat menyebabkan terbentuknya cairan yang ada di dalam kantong alveolus. Jadi jawabannya di sini adalah yang C. Nomor 19, perhatikan gambar berikut. Apabila seseorang mengalami peningkatan kadar bilirubin sehingga mata dan kulitnya berwarna kuning, menandakan bahwa orang tersebut mengalami gangguan pada organ yang ditunjukkan oleh huruf. Jadi organ yang ditunjuk oleh huruf P, Mimin urutkan dulu ya. P di sini adalah trakea. Kemudian untuk H adalah paru-paru. Lalu S itu organ ginjal. Kemudian di situ ada T itu kantong kemih. Nah, kalau ada hubungannya dengan peningkatan kadar bilirubin, kan mata sama kulit kan berubah jadi kuning. Ini berarti ada kelainan atau penyakit yang namanya penyakit kuning. Nah, penyakit kuning ini ditandai dengan adanya gangguan pada organ hati. Oke, jadi jawabannya adalah yang C, bagian R.
Terakhir nomor 20, perhatikan gejala penyakit berikut. Kulitnya tampak kering dan kasar, terutama di bagian tungkai bawah. Rasa gatal yang dapat menyebabkan peradangan pada permukaan kulit. Nah, kebiasaan yang dapat menimbulkan gejala-gejala tersebut adalah kebiasaan apa sih? Jadi kulitnya kasar. Kemudian gatal nih, terlalu kering sampai gatal. Nah, ini berarti orang ini mengalami gejala penyakit serosis. Nah, serosis itu disebabkan karena kurangnya air putih ya. Jadi kurang minum air putih. Air putih itu fungsinya kan juga untuk menjaga kelembapan pada kulit kita. Maka jawabannya di sini adalah yang D. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Kalau kamu merasa informasi yang kamu dapatkan dari channel ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman kamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.